Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Datullah dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 021. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian melakukan review menyeluruh atas seluruh materi praktikum sistem embedded dari modul 1 sampai modul 12. Semua akan kita bahas dalam satu video yang padat, struktur, dan mudah dipahami. Kenapa satu video? Karena saya percaya memahami embedded system ini lebih efektif kalau kita melihat gambar besarnya dulu. Bagaimana setiap modul saling berhubungan dan menganggap satu sama lain. GPU jadi fondasi untuk interrupt. Jadi interrupt dipakai UART. UART digunakan di free RTOS. Tax semuanya menyambung. Total kita akan cover 12 modul. GPU dan digital I/O, interrupt, dan timer, serial UART, ADC, DAC, dan PWM, I2C, Blue SPI, bus DMA. Lalu 4 modul RTOS yaitu Task Management, GUI, dan SmartPort, Software Timer, serta Memory Management. Kita akan bahas konsepnya intinya. Formula penting, aturan yang wajib diingat. Jadi, lalu platform yang digunakan sepanjang materi ini adalah dua board favorit dunia embedded yaitu STM32 Bluepill dengan chip STM32F103C8T6 yang powerful dan affordable, serta SP32 DevKit C1 yang punya WiFi, Bluetooth, dan kapasitas memori yang lebih besar. Oke, tidak perlu basa-basi, kita langsung saja lanjut ke materi selanjutnya. Jadi, kita masuk ke peta materi. Jadi, sebelum kita masuk ke masing-masing modul, mari kita lihat peta besar dulu ini. Setelah 12 modul yang kita jelajahi, di baris pertama adalah fondasi utama, yaitu modul 1 GPIO, modul 2 interrupt, timer, modul 3 serial UART, dan modul 4 ADC. Baris kedua naik ke level yang lebih tinggi, yaitu modul 5 DAC dan PWM, modul 6 IDC, bus, dan sensor. Modul 7 itu SPI, bus, dan storage, serta modul 6 DMA atau Direct Memory Access. Dan baris terakhir adalah puncak dunia RTOS. Modul 9 Free RTOS Task, modul 10 GUI dan SmartPort, modul 11 Software Timer dan Notification, serta modul 12 Memory Management. Jadi perhatikan pola ini. Kita mulai dari hal yang paling sederhana, GPIO, lalu naik ke komunikasi serial, lalu ke protokol bus yang lebih kompleks, dan akhirnya ke sistem operasi real-time yang mengolah semua hal tersebut secara bersamaan. Ini adalah perjalanan yang sampai ke logis dan natural. Sekarang kita bedah satu persatu ya. Oke, kita masuk ke modul 1 yaitu GPIO dan Digital I/O. Jadi modul 1 dan ini adalah fondasi dari segalanya, yaitu GPIO atau General Purpose Input Output. Setiap pin di microcontroller yang bisa kita kontrol secara software itu adalah GPIO. Hal pertama yang harus kalian ingat yaitu drive current maksimum berbeda antara dua platform kita STM32. Mampu sink dan source maksimum 25 mA per pin.
Sedangkan SP32 sedikit lebih kuat di 40 mA per pin. Jangan sampai melebihi batas ini karena kita merusak chip secara permanen. Dan perhatikan dua LED built-in ini. LED BC13 STM32 ini aktif low. Artinya, kita tulis low untuk menyalakan dan high untuk mematikan. Kebalikan dari intrusi biasa, sedangkan LED di GPIO SP32 yang pin 2 itu aktif high seperti yang kita harapkan. Lalu ada 4 GPIO yang wajib kita kuasai, yaitu input floating, yaitu ini yang paling berbahaya dan wajib dihindari tanpa referensi tegangan. Pin floating bisa terbaca high atau low secara acak karena noise. Jangan pernah biarkan input pin tanpa pull resistor. Jadi input pull itu kondisi idle atau saat button tidak ditekan. Pin terbaca high karena ada resistor yang menarik ke VCC. Saat button ditekan ke GND terbaca low. Ini yang paling umum dipakai. Input pull down itu kebalikannya idle terbaca low. Saat button ditekan ke VCC terbaca high, lalu output push pull bisa aktif dorong ke high maupun tarik ke low. Ini mode output standar untuk kontrol LED, relay, dan sebagainya. Output open drain hanya bisa aktif tarik ke low untuk kondisi high. Membutuhkan resistor pull-up eksternal. Mode ini digunakan di I2C dan komunikasi buat yang syarat. Lalu yaitu formula untuk menghitung resistor LED, yaitu sangat penting. R sama dengan VCC dikurangi VF forward voltage LED dibagi IF arus yang diinginkan. Contoh LED merah dengan VF 2 volt dan IF 10 mA. Pada sistem 3,3 volt, R itu sama dengan 3,3 dikurangi 2,0 dibagi 0,010 dikurangi 130 ohm. Kita bakalan ke atas ke 150 ohm yang tersedia di pasaran. Sekarang ke soal the bouncing. Yang ini. Saat kamu tekan tombol fisik, kontak mekanis tidak langsung stabil atau period 5-50 milidetik di mana sinyal naik turun secara acak seperti bola yang menantu. Tanpa teguhan, satu kali tekan bisa terbaca puluhan kali. Solusi software AC filter dengan RC 10 kilo ohm dengan C 100 nanofarad. Solusi software yang telah fleksibel state machine dengan milis dan Windows 50 milidetik. Dan satu aturan besi yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak pernah gunakan delay untuk debouncing di embedded system production. Selanjutnya itu kita masuk ke interrupt. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan polling vs interrupt. Jadi modul 2 adalah tentang salah satu kondisi paling fundamental dan embedded interrupt di sistem embedded interrupt. Bayangkan dua skenario. Skenario pertama yaitu polling. CPU terus-menerus mengacak, sudah ada data belum seperti yang kamu telah melirik ponsel menunggu pesan, sangat boros energi dan waktu CPU. Skenario kedua itu interrupt. CPU mengerjakan task utama saat ada event. Hardware memberikan sinyal interrupt dan CPU interrupt sejenak.
menangani event lalu kembali ke task utama jauh lebih efisien. Lalu masuk ke NVIS dan STM32. Di STM32, semua interrupt dikelola oleh NVIS, Nested Vectored Interrupt Controller. NVIS mendukung 16 level prioritas, yaitu nested interrupt di mana interrupt prioritas lebih tinggi bisa menyala, interrupt sedang berjalan, dan latensi hanya 12 clock cycle. Untuk interrupt dan GPIO, STM32 menggunakan XT, External Interrupt, ada 16 jalur XT dari 0 sampai 15 XT. Masing-masing bisa dikonfigurasi trigger rising edge, falling edge, atau keduanya chance. Di SP32 ada satu aturan wajib yang sering dilupakan, yaitu setiap fungsi ISR harus diberi atribut IRM ATTR. Kenapa? Karena tanpa itu fungsi ISR disimpan di flash memory yang lebih lambat karena ada cache miss dengan IRAM ATTR. Fungsi langsung di-load ke RAM interrupt dan bisa dieksekusi instan saat interrupt terjadi. Lalu formula timer. Formula timer STM32 perlu kalian hafal, yaitu frekuensi timer sama dengan APB clock dibagi BSC plus 1 period sama dengan timer frek dibagi ARR plus 1. Contoh konkretnya yaitu mau buat timer 1 Hz alias 1 detik dari clock 72 MHz. Pilih BSC sama dengan 7199, maka timer frek sama dengan 72 juta dibagi 7200 sama dengan 10.000 Hz. Pilih ARR 9999, maka period 10.000 dibagi 10.000 sama dengan 1 detik. Jadi simpel. Di SP32, timer begin 0,80 true menghasilkan resolusi 1 mikrosecond per detik. Karena clock 50 Hz MHz dibagi prescaler 80. Kemudian timer alarm wait timer 1 juta true, set alarm 1 juta tick atau 1 detik. Selanjutnya itu kita masuk ke modul 3, yaitu serial UART communication. Jadi apa itu UART? Universal Asynchronous Receiver Transmitter ini adalah protokol komunikasi serial yang sudah ada sejak lama dan sampai sekarang masih saja jadi pilihan utama debug dan komunikasi device. Kenapa disebut serial? Karena data dikirim 1 bit per 1 bit secara berurutan. Kenapa asinkronus? Karena tidak ada clock signal yang di-share antara pengirim dan penerima. Keduanya harus sepakat soal kecepatan transfer, mulai baud rate. Setiap frame UART terdiri dari start byte sebagai penanda awal 8 data byte. Optional parity bit untuk error detection dan stop sebagai penanda akhir. Format 8N1, 8 data bit no parity itu 1 stop byte adalah paling umum dipakai. Secara fisik ada 2 jalur utama, yaitu TX untuk transmit dan RX untuk receive. Aturan wiring yang sering bikin bingung pemula yaitu TX device A disambung ke RX device B dan RX device A disambungkan ke TX device B. Bukan paralel. Logikanya itu sederhana. Kalau A mau kirim ke data A, maka
A pakai TX-nya, datanya masuk ke RX-nya B, masuk akal kan. Dan satu hal yang wajib kita tidak boleh dilupakan yaitu GND. Kedua device harus disambungkan bersama sinyal digital high dan low. Itu relatif terhadap GND. Kalau GND-nya berbeda, sinyal akan salah interpretasi di penerima. Ini adalah penyebab nomor satu UART tidak bekerja meskipun TX dan RX sudah benar. Lalu baterai standar modern adalah 115.200 bps, menghasilkan torque efektif sekitar 11,5 kB per detik. Untuk legacy device bisa dipakai 9600 untuk komunikasi high speed seperti logging dan sensor. Bisa naik ke 921.600. Yang menarik itu di slide ini adalah contoh desain protokol SP32. Jadi memakai string common yang human readable seperti LED 1 on atau LED all off. Mudah dibaca dan didebug. STM32 memakai single karakter seperti karakter 1 atau 2 lebih efisien dari sisi byte dan untuk full duplex device. Formatnya lebih struktur LED 1 on atau status untuk common dan SL1 L2 untuk respon. Lalu masuk ke modul 4 yaitu ADC, modul 5 DAC dan PWM. Saya langsung jadikan satu slide pembahasan. Jadi modul 4 dan 5 kita bahas bareng karena saling berkaitan. Jadi ADC atau analog to digital converter mengubah tegangan analog menjadi angka digital. Resolusi kedua platform ini kita sama yaitu 12 bit. Artinya output 0 sampai 4095. Formula konversi sangat penting yaitu Vout sama dengan ADC value dibagi 2 pangkat N dikali Vref untuk N sama dengan 12 dan Vref 3,3 volt. Kalau ADC-nya dibaca nilai 2048 maka tegangannya adalah 2048 dibagi 4096 dikali 3,3 sama dengan 1,65 volt. Tepat setengah dari VCC. Prinsip untuk penggunaan SP32 yaitu pin GPIO 34 sampai GPIO 39 adalah input only. Tidak bisa dijadikan output output. Dan GPIO 6 sampai GPIO 11 terhubung ke flash memory internal. Jadi jangan pernah gunakan pin ini untuk ADC dan GPIO apapun karena bisa korup flash. Lalu DAC. Kalau ADC mengkonversi analog ke digital, DAC melakukan sebaliknya, yaitu menghasilkan tegangan analog dan nilai digital. STM32 punya dua channel DAC 12 bit di PA4 dan PA5. Formula outputnya itu Vout V sama dengan Vref dikali value dibagi 4095. Mau output 1,65 volt masukkan nilai 2047. SP32 punya dua channel DAC 8 bit di GPIO 25 dan GPIO 26. Resolusinya lebih rendah, hanya 256 level. Tapi SP32 punya bonus menarik yaitu built-in sine wave generator yang bisa menghasilkan sinyal sine
langsung tanpa perlu log table. Selanjutnya itu PWM atau Pulse Width Modulation. Bukan menghasilkan tegangan analog sejati, melainkan tegangan rata-rata yang bisa dikontrol dengan mengubah duty cycle. Rumus duty cycle yang dalam persen sama dengan ton dibagi T dikali 100 dan tegangan rata-rata sama dengan Vmax dikali duty cycle. Aplikasi PWM sangat luas, LED dimming pakai 1-5 kHz, motor DC pakai 10-20 kHz. Untuk menghindari tegangan yang terdengar, servo pakai tepat 50 Hz. Bahkan audio synthesize butuh 44,1 kHz ke atas. Di SP32, LED atau LED control module sangat fleksibel, jadi 16 channel independen, resolusi 1-20 bit, 3 langkah setup, LED C setup, LED attack pin, lalu LED write di STM32. PWM dikontrol lewat timer dengan mode PWM1 atau PWM2. Selanjutnya itu masuk ke modul 6, yaitu I2C bus dan sensor integration. Prinsip kerjanya yaitu modul 6 adalah I2C Integrated Circuit. Ini protokol bus yang sangat populer untuk komunikasi dengan sensor, display, dan perangkat I/O yang tidak butuh kecepatan tinggi. Keunggulan utama I2C ini itu hanya dua, yaitu hanya butuh 2 wire, SDA untuk data dan SCL untuk clock dibandingkan SPI yang butuh 4 wire. I2C juga jauh lebih hemat pin, sangat berguna di proyek dengan banyak sensor. Tapi ada syarat wajib, yaitu kedua jalur SDHCL harus dipasang resistor pull up ke VCC nilai tipikal 4,7 kilo ohm untuk kecepatan standar 100 kHz. Kalau tidak ada pull up, bus tidak akan bekerja sama sekali. Lalu setiap device di bus I2C punya alamat titik unik 7 bit, memberikan ruang untuk 127 device dalam satu bus. Saat master ingin berkomunikasi slave tertentu, master kirim alamat itu dari awal transaksi. Mekanismenya ACK atau acknowledge adalah sinyal konfirmasi dari slave saat slave menerima data dengan benar. Lalu dia pull up SDA ke low saat clock ke 9 sebagai tanda ACK. Kalau SDA tetap high, itu NAC slave tidak merespon, bisa berarti device tidak ada, alamat salah, atau device sedang busi. Mode kecepatannya tersedia dan standar 100 kHz, fast 400 kHz, fast plus 1 mHz, hingga high speed 3,4 mHz. Untuk kebanyakan sensor, 400 kHz sudah lebih dari cukup. Misalnya itu modul 7, SPI, bus, dan storage. SPI itu yaitu Serial Peripheral Interface. Kalau I2C dikenal sebagai protokol hemat pin, SPI lebih dikenal sebagai protokol kecepatan tinggi. SPI butuh 4 jalur, MOSI atau master out, slave in untuk data dari master ke slave, MISO atau master in. Lalu in slave out untuk data dari slave ke master. SCLK untuk clock atau
dan CS atau chip select untuk memilih slot mana yang aktif. Karena ada jalur terpisah untuk data masuk ke dan keluar, SPA mendukung full duplex. Kirim dan terima data bersamaan kecepatan SPA bisa mencapai puluhan megahertz, jauh lebih cepat dari I2C. Inilah kenapa SD card, SPI flash, dan TFT display menggunakan SPI. SPI mempunyai 4 mode berdasarkan 2 parameter CPOL atau clock polarity yang menentukan kondisi idle clock, dan CPHA atau clock path yang menentukan edge mana data disampel. Mode 0 CPOL sama dengan 0, CPHA sama dengan 0. Paling umum dipakai oleh kebanyakan sensor dari dan SD card. Mode 3 yaitu CPOL sama dengan 1, CPHA sama dengan 1 dipakai beberapa display TFT. Selalu cek datasheet device kalian untuk pastikan mode yang benar. Lalu dua aplikasi SPI yang paling populer di praktikum yaitu SD card untuk data logging dengan flashing FAT32 dan W25QXX SPI flash untuk menyimpan firmware atau aset yang lebih kecil. Untuk SD card, library SD.H di Arduino atau SP32 memudahkan banyak hal, dari buka file, tulis data, sampai baca direktori. Untuk logging sensor, pola yang bersih adalah buka file di setup, upload data di setiap interval, close file saat power off. Selanjutnya yaitu ke modul 8 yaitu Direct Memory Access, yaitu DMA. Direct Memory Access yaitu konsepnya sederhana, tapi dampaknya besar. Transfer data antara peripheral data memori atau antar dua memori tanpa melibatkan CPU. Bayangkan CPU sebagai direktori perusahaan tanpa DMA. Direktori ini harus turun tangan sendiri memindahkan setiap dokumen dari satu meja ke meja lain. Dengan DMA, ada kurir khusus yang melakukan itu. Direktur bisa fokus ke pekerjaan yang lebih penting. DMA sangat berguna untuk transfer data besar ADC, continuous sampling ke buffer, UART DMA untuk kirim string panjang tanpa blocking, I2S audio streaming, dan SPI data burst untuk display TFT. Ada dua mode utama DMA, yaitu normal mode. Transfer dilakukan sekali sesuai ukuran yang dikonfigurasi, lalu DMA berhenti. Circular mode, setelah transfer selesai, DMA otomatis restart dari awal, sangat berguna untuk continuous ADC sampling ke ping buffer. Setelah konfigurasi channel, direction transfer antara memori dan peripheral atau sebaliknya, ukuran data 8,16 atau 32 bit dan ukuran buffer DMA siap dijalankan saat transfer selesai. DMA men-trigger interrupt transfer complete yang bisa kita handle untuk proses data selanjutnya. Selanjutnya itu modul 9. Ini sudah mulai masuk ke advance, yaitu FreeRTOS Task Management. Kita masuk ke dunia FreeRTOS, dan ini adalah perubahan paradigma yang besar. Selama 8 modul pertama, kita program dalam modul bare metal. Satu loop, satu task, semua berjalan berurutan. FreeRTOS mengubah cara kita berpikir tentang program embedded, yaitu dengan FreeRTOS kita bisa menjalankan beberapa task secara bersamaan, atau lebih tepatnya secara pseudo-concurrent, bergantian
dengan sangat cepat sehingga terasa bersamaan. Ini memungkinkan kita memisahkan logika program. Satu task untuk baca sensor, satu task untuk kontrol LED, satu task untuk kirim dan data UART, semuanya jalan bersamaan. Setiap task di FreeRTOS punya state machine yang jelas. Running task sedang dieksekusi CPU, ready task setiap dijalankan menunggu giliran scheduler, broadcast task sedang menunggu sesuatu seperti delay, QE, atau semapur. Suspended task dihentikan sementara secara eksplisit. Deleted task sudah dihapus dan memorinya dibebaskan. Scheduler FreeRTOS berjalan setiap detik, biasanya setiap 1 milidetik, dan memutuskan task mana yang harus run berdasarkan prioritas. Task dengan prioritas tertinggi yang sedang ready akan dijalankan. Kalau ada dua task dengan prioritas sama, mereka berbagi waktu secara round-robin. Jadi beberapa API paling sering dipakai yaitu Task Create untuk membuat task baru. Parameter utamanya adalah fungsi task nama untuk debug, ukuran stack dalam Word, parameter yang diteruskan, prioritas, dan handle untuk referensi. Task delay untuk blocking delay dalam tick dengan PDMS T0 tick bisa konversi milidetik ke tick otomatis. Task delay until untuk periodic task yang presisi berbeda dengan task delay. Ini menjamin period yang konsisten meski ada variasi waktu eksekusi. Task delay untuk hapus task bisa delete task lain dengan handle-nya atau delete diri sendiri dengan parameter 0. Setelah delete, memory attack dibebaskan oleh idle task. Oke, selanjutnya itu modul ke-10, yaitu QE, semapur, dan mutek. Modul 10 membahas 3 mekanisme sinkronasi yang jadi tulang punggung sistem FreeRTOS yang baik. QE adalah antrian data yang thread-safe antara task. Ini cara yang paling bersih untuk kirim data dari satu task ke task lain. Bayangkan skenario klasik, produk task membaca sensor ADC dan memasukkan nilainya ke QE. Consumer task mengambil data dari QE dan dikirim ke via UART. Keduanya jalan di independen tanpa perlu tahu satu sama lain. API QE create untuk buat QE dengan kapasitas dan ukuran item. QE send untuk kirim item, bisa blocking dengan timeout atau non-blocking. QE receive untuk ambil item. Juga bisa blocking atau non-blocking, dan ada varian from ESR untuk dipakai di dalam interrupt service routine. Selanjutnya itu binary semapur adalah sinyal sinkronus antara task atau dari ESR ke task. Kondisinya hanya dua, tersedia atau tidak tersedia. Pola paling umum ESR men-give semapur saat interrupt terjadi. Task men-tag semapur untuk tunggu event itu sebelum lanjut. Countering semapur seperti binary, tapi bisa dihitung lebih dari satu. Berguna untuk resource pooling, misalnya ada 3 slot koneksi tersedia. Setiap kali slot dipakai, counter berkurang, dikembalikan saat selesai.
Selanjutnya itu mutek atau mutual exclusion adalah kunci untuk proteksi resource yang di-share antar task. Bayangkan dua task ingin akses serial sekaligus. Tanpa mutex, output akan berantakan. Dengan mutex, task yang mau akses serial harus task mutex dulu. Kalau mutex sedang dipakai task lain, task akan blocked sampai mutex dirilis untuk selesai. Lalu rilis mutex agar task lain bisa menggunakannya. VRTOS mutex juga dilengkapi priority inheritance untuk mengatasi priority inversion, situasi di mana task priority rendah yang memegang mutex mencegah task prioritas tinggi untuk jalan. Jadi selanjutnya yaitu ke modul 11, software timer dan task notification. Modul 11 ini itu memperkenalkan software timer FreeRTOS. Timer yang dikelola sepenuhnya oleh software yang dieksekusi oleh daemon task internal FreeRTOS yang disebut timer daemon atau timer service task. Ada dua tipe, one-shot timer hanya callback sekali setelah period tertentu, lalu stop dan period timer yang callback berulang setiap period sampai dihentikan secara eksplisit. APU utama yaitu X-Timer Create untuk buat timer X-Timer Start, X-Timer Stop, X-Timer Reset untuk kontrol timer, dan ada versi from ESR untuk dipakai di interrupt. Perhatikan kritis yaitu callback timer dieksekusi di kontak timer daemon task. Ini artinya callback tidak boleh blocking. Jadi jangan dipanggil vtask delay, jangan akses GUI dengan interrupt, jangan tag semaphore blocking. Kalau blocking, timer daemon crash dan semua timer terhenti. Lalu text notification. Text notification adalah alternatif ringan untuk semaphore dan event flag. Setiap task punya satu 32 bit notification value bawaan. Kita bisa kirim notification ke task tertentu dengan task notifikasi, dan task menerima dengan new task notifikasi tag atau task notifikasi white. Keunggulan task notification dibanding semaphore lebih cepat, tidak butuh alokasi memori tambahan, atau overheat yang jauh lebih kecil. Untuk sinkronasi sederhana antara satu pengirim dan satu penerima, task notification adalah pilihan terbaik. Selanjutnya itu ke modul 12 yaitu FreeRTOS Memory Management. Modul terakhir tapi sangat penting ini yaitu memory management di FreeRTOS. Di embedded system, memori adalah resource yang sangat terbatas. STM32 Bluepill hanya punya 20 KB RAM total. Manajemen yang buruk bisa menyebabkan crash yang sulit ditebak. FreeRTOS menyediakan 5 implementasi heap yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Heap 1 yaitu paling sederhana, itu hanya bisa alokasi, tidak bisa free. Cocok untuk sistem yang alokasi semua resource di startup dan tidak pernah hapus. Sangat deterministik. Yang heap kedua yaitu
bisa alokasi dan free, tapi tidak ada closing fragment kecil tidak digabung, bisa menyebabkan fragment seiring waktu. Heap 3 yaitu wrapper dari malloc dan free standard C tidak treat safe secara natif. Heap 4 yaitu paling populer untuk general use, yaitu bisa lokasi free dan ada closing untuk gabung fragment memori yang berdekatan. Untuk yang direkomendasikan untuk kebanyakan proyek. Heap 5 yaitu seperti heap 4 tapi bisa span lebih dari satu region, yaitu memori yang tidak contiguous berguna untuk MCU dengan layout memori yang kompleks. Selanjutnya itu Stack Overflow adalah silent killer di embedded system saat task menggunakan stack lebih dari yang dialokasikan. Dia akan overwrite memori tetangganya menyebabkan crash acak yang sulit ditebak. FreeRTOS punya mekanisme deteksi konfigurasi cek for stack overflow. Set ke-1 untuk mengecekkan saat konteks switch ke set kedua untuk mengecek lebih dari track dengan pattern signal wajib diaktifkan. Ini sangat development. Untuk monitoring runtime, extas getStack hardware mengembalikan ukuran terkecil yang pernah tersedia saat kalau nilainya kecil, naikkan stack size teks itu. Rule of thumb, sisakan minimal 10% stack sebagai buffer keamanan. Nah, ini ya. Maaf saya tadi lupa. Seperti ini tadi. Ini itu best practice, yaitu ringkasan semua modul, yaitu gunakan resistor LED, pull up down, defense 50 milisecond, SR harus singkat, hanya set flag, jangan di blocking. IRM ATR wajib untuk semua ISR di SP32, gunakan milis, bukan delay, untuk non-blocking. DMA untuk transfer data besar ke atau dari peripheral. Mutek untuk protect shared resource antara task. Vtask delay until period untuk task yang itu. Heap 4 itu general purpose free atas project yang paling umum digunakan dan stabil. Selalu cek return untuk value dari VRTOS FU. Yang dihindari adalah seperti ini. Lalu daftar program praktikum, yaitu semua modulnya ini. Troubleshooting masalah umum dan solusi. Yang sering lah, pokoknya yang sering troubleshooting itu kalau yang dari kita sendiri yang kadang itu simple tapi buat kita itu tidak menyadari itu. Lalu ringkasan kayak teks UI semua modul, foundation GPO, analog,
DMA, komunikasi Word, komunikasi I2C, FreeRTOS. Seperti itu. Ini yang paling master bagi saya. Misal latihan kalau Anda pengen coba agar lebih memahami lah. Silakan kalau Anda sekalian yang nonton pengen dicoba. Soal latihan dari saya dan referensinya ini sekalian Anda baca-baca. Dah itu saja. Sekian. Kalau bila ada salah kata, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.